Respon ancaman Amerika, China gelar 2 latihan militer serentak di LCS. Beijing, Tentara Pembebasan Rakyat Cina akan mengadakan 2 latihan simultan di Laut Cina Selatan pada Selasa 17 November 2020. Dan salah satunya bisa menampilkan latihan pendaratan amfibi. PLE Daily melaporkan pada Senin 16 November 2020, serangkaian latihan militer akan berlangsung di wilayah Laut Cina Selatan, Semenanjung Laizhou, mulai 17 hingga 30 November mendatang. Lalu, serangkaian latihan lainnya diadakan di Teluk Hong Hai pada Selasa 17 November 2020. PLE Daily mengutip 2 pembatasan navigasi yang dirilis oleh Badan Keselamatan Maritim Provinsi Guangdong Senin 16 November 2020. Kedua lokasi latihan militer berada di Laut Cina Selatan dan tidak ada kapal lain yang diizinkan memasuki zona terlarang, menurut pemberitahuan Badan Keselamatan Maritim Guangdong. Latihan tembakan langsung, tapi mengutip Global Times, baik pemberitahuan Badan Keselamatan Maritim Guangdong maupun laporan PLE Daily tidak memberikan perincian tentang latihan militer tersebut. Di wilayah yang sama di dekat Semenanjung Laizhou, PLE mengadakan latihan tembakan langsung yang mencakup area yang luas dengan amunisi kuat pada akhir Juli lalu. Teluk Hong Hai di lepas pantai kota Shanwei memiliki nilai militer yang tinggi dan bisa digunakan untuk pendaratan amfibi dan latihan penyerbuan pulau. SD.com melaporkan pada Senin 16 November 2020. Situs berita yang berbasis di Shanghai mencatat, Shanwei hanya berjarak sekitar 100 mil laut dari Kepulauan Dongsha. Pada Mei 2019, China dan Thailand mengadakan pendaratan amfibi dalam latihan gabungan angkatan laut bertajuk Blue Commando 2019 di Teluk Hong Hai. Peralatan pendaratan amfibi utama termasuk kapal pendarat amfibi tipe 071, kapal pendarat kelas Zhuk, dan kendaraan serbu amfibi tipe 05 digunakan dalam latihan tersebut, menurut HD.com. Tenggelamkan kapal Cina. Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden diperkirakan akan mengambil langkah bersejarah dengan memilih seorang wanita sebagai Menteri Pertahanan memimpin Pentagon untuk pertama kalinya. Melansir Associated Press, Michael Flournoy, seorang veteran Pentagon yang secara politik berhaluan moderat dan dianggap oleh para pejabat Amerika Serikat sebagai pilihan utama untuk posisi itu. Menteri Pertahanan terbaru yang baru saja dipecat Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah Mark Esper di tengah masalah-masalah penarikan pasukan dan penggunaan militer untuk memadamkan kerusuhan sipil. Jika benar, Flournoy diperkirakan akan menghadapi penyusutan anggaran Pentagon dan potensi keterlibatan militer dalam distribusi vaksin virus corona. Demokrat telah lama berusaha menunjuk seorang wanita ke posisi teratas di departemen yang tidak membuka pekerjaan militer untuk anggota perempuan sampai sekitar 5 tahun lalu. Flournoy sendiri sudah menjadi kandidat yang diharapkan oleh Hillary Clinton jika memenangkan pilihan 2016 lalu. Menurut seorang pejabat anonim, nama Flournoy muncul lebih awal sebagai pelopor kabinet Biden. Adapun Departemen Pertahanan sendiri adalah satu dari 3 badan kabinet, Departemen Keuangan dan Veteran, yang kesemuanya tidak pernah dipimpin oleh wanita. Siapakah Flournoy?
Flournoy yang dikenal sebagai sosok tenang yang bisa mengendalikan diri telah mendukung kerjasama militer kuat di luar negeri. Flournoy sendiri telah bertugas beberapa kali di Pentagon sejak tahun 1990-an dan terakhir sebagai Wakil Menteri Pertahanan untuk kebijakan dari tahun 2009 sampai 2012. Selain itu, dia juga menjabat di Dewan Booz Allen Hamilton, kontraktor militer yang bisa menimbulkan kekhawatiran di beberapa kalangan anggota parlemen. Namun, pandangan moderatnya bisa memastikan hubungan bipartisan yang luas dalam posisi yang membutuhkan kepastian dari Senat. Selain Flournoy, beberapa nama lain juga disebutkan termasuk mantan Kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri Jeh Johnson. Namun, memilih kandidat perempuan akan sejalan dengan janji kampanye Joe Biden yang ingin memiliki kabinet beragam. Selama setahun terakhir, Flournoy telah belak-belakan soal kebijakan luar negeri dan pertahanan Amerika. Dia menyukai kerjasama internasional yang lebih erat setelah 4 tahun kebijakan Trump, America First, yang membuat lebih tidak dipercaya dan kritis terhadap sekutu Amerika Serikat. Flournoy adalah salah satu pendiri West State Advisor, firma konsultan yang menyediakan layanan saran dan analisis risiko geopolitik untuk klien korporat. Dia juga bekerja dengan beberapa mantan pejabat senior pemerintah seperti Antony Blinken, mantan wakil menteri dalam negeri yang kini menjadi penasehat kebijakan luar negeri Biden. Juga pakar militer seperti pensiunan Jenderal Angkatan Darat Vincent Brooks yang memiliki pasukan Amerika Serikat di Korea sampai tahun 2019. Pada tahun 2007 silam, Flournoy juga membantu menciptakan wadah pemikir bernama Center for a New American Security. Tenggelamkan semua kapal Cina di LCS. Para ahli politik telah menyatakan kekhawatirannya akan potensi meletusnya Perang Dunia III. Setelah calon potensial pemimpin Pentagon dari tim Joe Biden mengklaim Amerika Serikat harus dapat menenggelamkan semua kapal Cina dalam 72 jam untuk meningkatkan pencegahan. Express.co.uk memberitakan, Michael Flournoy, sebelumnya seorang wakil menteri pertahanan dalam pemerintahan Obama, telah diangkat sebagai calon menteri pertahanan di bawah Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden. Namun, Flournoy sebelumnya menyarankan pasukan Amerika harus ditempatkan di Laut Cina Selatan untuk meningkatkan pencegahan. Perairan yang diperebutkan itu telah menjadi pusat keterlibatan Amerika Serikat di Indo-Pasifik dengan staf senior Presiden Donald Trump dan pejabat Cina memperdebatkan klaim kedaulatan di laut. Dalam tulisannya di jurnal Foreign Affairs awal tahun ini, Flournoy menyerukan peningkatan kehadiran Angkatan Laut Amerika di Laut Cina Selatan. Dia mengatakan bahwa Washington kehilangan kemampuan untuk melawan agresi militer Beijing di perairan yang diperebutkan. Masih mengutip Express.co.uk sebagai hasil dari keyakinan kuat yang dipegang Beijing tentang penurunan kekuatan Amerika Serikat, Flournoy mengusulkan bahwa Amerika Serikat harus meningkatkan pencegahan di wilayah tersebut untuk melawan stigma tersebut. Misalnya jika militer Amerika Serikat memiliki kemampuan secara kredibel mengancam untuk menenggelamkan semua kapal militer, kapal selam dan kapal pedagang Cina di Laut Cina Selatan dalam waktu 72 jam, para pemimpin Cina mungkin berpikir dua kali sebelum katakanlah meluncurkan sebuah blokade atau invasi Taiwan. Mereka harus bertanya-tanya apakah layak mempertaruhkan seluruh armada mereka, tulis Flournoy.